Hai, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan ini adalah pesan penting dari semesta untuk dirimu. Pesan penting yang semesta ingin bilang ke kamu. Yang semesta ingin bilang ke kamu. Apa pesan pentingnya? Sekali lagi, aku bilang sama kalian, pembacaan ini tidak bisa resonate. Kalau misalnya ini adalah sifatnya general reading dan kebetulan memang kalian mendapatkan faedah ataupun enggak, nggak apa-apa. Jangan terlalu dibawa masukin ke hati ya. Oke. Semesta meminta kamu untuk pergi. Dalam arti pergi itu meninggalkan apa? Meninggalkan hal-hal yang sudah kau buat tapi tidak selesai. Apa yang sudah kau perjuangkan namun gagal. Contohnya apa? Nih, aku ngelihatnya ya. Apa yang kau kejar, teman-teman? Apa yang kau upayakan di sini? Materi berlimpah. Kau menginginkan materi, menginginkan kenyamanan ya, atau kau mengharapkan kenyamanan dari seseorang. Dimana aku melihatnya sebaiknya nggak usah kau kejar lagi. Karena begini, kartu Five of Pentacles menunjukkan semakin kau kejar, maka yang kau harapkan semakin hilang. Dan yang kulihat di sini, kau membutuhkan kenyamanan. Jika ini adalah masalah cinta, ya, dan dia tidak bisa memberikan kamu kenyamanan, sebaiknya gak usah dikejar lagi. Pentacles itu ranah duniawi, terkait sama hubungan, sesuatu yang bisa dilihat, sebuah status, ya. Nah, apabila memang kau tidak bisa mengejar sesuatu yang sulit itu, sebaiknya hindari. Karena kenapa, teman-teman? Yang saya lihat di sini, apapun yang kau jalani sekarang ya, kau memanifestasi sesuatu yang manipulatif. Kau mengejar sesuatu yang manipulatif. Bisa aja kelihatannya di depan kamu ya, nggak taunya enggak. Ya, kamu terpesona sesuatu yang manipulatif tanpa melihat bobot bibit bebeknya. Dan yang kulihat di sini ada kartu Queen of Wands. Kamu mengejar seseorang yang manipulatif. That's why kenapa kamu tidak mendapatkan kenyamanan di dalam hati. Ya, pesan dari semesta ini menggambarkan yang harus kau lepaskan adalah berhenti mengejar atas suatu hubungan, atas satu status pekerjaan atau apapun yang dimana hanya dijanji-janjikan saja. Banyak ini dalam modus cinta biasanya. Sekarang saatnya buat kalian adalah starting over, kembali dari nol. Karena dengan mengejar sesuatu yang memang kamu sendiri tidak bisa meyakinkan, atau kamu berharap pada seseorang yang memang dia kayaknya nggak bisa deh, tapi kamu berusaha untuk nge-push dia, kamu berusaha untuk membuat dia lebih baik. Kamu di sini yang bekerja keras, nyatanya tidak akan bisa bergerak, ya. Karena aku lihat di sini energi dari orang yang memang kau upayakan sepertinya itu masih belum fix, atau bisa dibilang masih ambigu, masih masih belum pasti, masih beresiko. Tuh, hubungan yang memang berisiko,
dari dianya tidak mau diberikan komitmen yang lebih. Tapi dia mau mencintai kamu, cuma tidak mau ada pikiran, tidak mau ada komitmen. Yang aku lihat di sini teman-teman, kau begitu banyak memanjakan dia. Ya, kau begitu banyak memanjakan dia. Kau selalu melihat peluang untuk dia, tapi dianya tetap nggak mau maju. Kamu starting sama dia dari nol. Tapi apa? Sampai sekarang nol terus. Capek loh menjadi supporter untuk seseorang yang dimana itu membutuhkan finansial, melihat sebuah kesempatan, bicaranya mengenai uang, ya, dimana kalau kamu bisa mensupport, dianya baru berjalan. Dikala kamu diam, dianya juga diam. Bagaimana ini? Pada intinya adalah begini, kamu harus lebih tidak tergantung. Jangan mengejar atau memanifestasi sesuatu yang rasanya impossible gitu. Kalau kamu sudah melihat gerak-gerik dari orang yang kau manifestasikan, terus dianya juga nggak bisa maju, sebaiknya sendiri aja. Ya, insya Allah pesan ini akan mengubah keadaan kamu. Bagaimana cara kamu berpikir, bagaimana kamu baik sama orang. Ada batasannya, karena saya lihat di sini kamu mengejar sesuatu yang manipulatif dan kamu mengejar untuk ego dan ambisimu. Kalau kamu bilang dia soulmate kamu, kalau kamu bilang dia adalah let's say twin flame atau apapun, saya ngelihatnya nggak seperti itu. Jadi yang aku bisa bilang sama kalian adalah, kalau kalian mau keadaannya berubah, hidup kalian enak, kembali ke nol. Nggak usah bergantung sama siapa-siapa, karena terlalu bergantung, mengharapkan orang membalas kebaikan kita. Yang ada apa? Dia merasa kamu akan menagih hutang budi. Gitu ya. Yang kedua, apalagi? Saya melihatnya di sini, kamu harus fokus dengan namanya pekerjaan baru, aktivitas baru, sesuatu yang berpotensi kasih cuan. Ya, sesuatu yang berpotensi kasih cuan ke kamu. Coba ya, alih-alih kamu mengejar sesuatu yang manipulatif, kamu sudah kehilangan banyak energi, ya. Saatnya kamu memperhatikan dirimu sendiri. Kamu harus berpikir, teman-teman, pakai otak kamu. Kepala itu gunanya untuk berpikir. Ya, kalau seandainya orang lain kayak aku nih, pandangan orang ketiga, dia manipulatif ke kamu, atau kamu sudah merasa manipulatif, tolong denialnya dihilangin dulu. Terima kenyataan kamu mencintai, ya memang dia baik sama kamu, tapi manipulatif. Itu capek buat kamu. Oke? Nah, di sini yang aku bisa lihat ada kartu The Star, ya. Kartu The Star di sini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa banyak cita-cita kamu yang masih terpending. Banyak cita-cita kamu di sini yang yang tadinya kau harus fokuskan ke diri kamu, kamu kebuang ke orang yang manipulatif. Kamu tahu nggak? Sebetulnya dengan kamu sendiri aja. Gak usah terlalu ngarepin orang yang gimana-gimana. Gak usah berharap dia mencintai kamu. Kamu sudah capek. Kak, dia materi terus ke aku. Kak, aku udah bantu dia sampai puluhan juta.
tapi nggak ada respect balik ke aku. Malah kesannya aku nggak dihargai sama sekali. Berarti kamu masuk mencintai orang-orang yang salah, orang yang narsistik, orang yang manipulatif. Dan orang yang manipulatif itu, kalau aku baca artikel, ya dia merasa ya kamu kasih dia karena memang dia berhak atas itu. Jadi nggak ada namanya empati. Makasih ya, ini ya. Teman-teman, mumpung ini masih belum terlambat, pergilah secepat mungkin. Pergi yang jauh secepat mungkin. Memang ini akan sulit kamu pergi. Kamu akan ketarik energinya sama dia. Tapi aku bilang, pergilah. Berkorbanlah untuk dirimu. Karena dengan berkorban, aku ngelihat pasti kehidupan kamu lebih baik lagi. Tidak tergantung mood dia, tidak tergantung dengan kecemasan dia. Di sini aku ngelihat, dengan kamu fokus sama dirimu sendiri, banyak orang yang sayang sama kamu. Kalau kamu intensi mau mencari pasangan, sebaiknya stop dulu. Sampai kamu benar-benar bisa memutuskan dan berpikir bahwa aku harus mencari pasangan dengan lihat bobot bibit bebetnya. Bagaimana Kak kalau dia kembali? Sama-sama aja. Jadi saran aku, kamu harus cari orang lain. Kalau kamu nggak bisa cari pasangan, ya nggak usah cari. Sendiri aja. Gak ada orang yang kamu diem-diem tiba-tiba dia hubungin kamu. Gimana? Ya bisa aja sih teman-teman lama kamu, kenalan-kenalan lama kamu. Tapi apakah kamu pengen punya hubungan yang naik turun terus? Di sini, kalau kamu tidak pergi, maka sulit buat kamu untuk balancing. Berusaha, bekerja keraslah untuk dirimu. Oke? Dan kartu ketiga. Ada kartu Four of Swords. Istirahatlah yang cukup. Stop dari kegiatan apapun. Dengan kamu istirahat yang cukup, kamu akan lebih punya banyak waktu untuk apa? Untuk mendengarkan kata hati dan suara dalam pikiranmu sendiri. Keadilan itu akan datang, teman-teman. Buat kamu di sini yang dimanfaatkan, dimanipulatifkan, kamu sudah berbuat banyak tapi dianya yang ternyata nggak bisa. Oke lah, aku bilang dia tidak mau merasa hutang budi sama kamu atau bagaimana, tapi dia nggak ada effort sama kamu. Ya sudah, jangan diharapin lagi. Nomor 1, pergilah dan ikhlaskan apa yang sudah kau berikan. Ya ikhlas aja, pergi aja. Yang kedua, terakhir ya teman-teman, dengan cara kau memutus komunikasi dengan orang-orang di masa lalu kamu yang tidak memberikan kebahagiaan atau keuntungan, maka cinta baru akan datang. Pergilah dan cinta baru akan datang. Kak, kalau misalnya umur saya udah 40-an, 60-an tapi nggak ada yang datang, berarti semesta minta kau belajar mencintai dirimu sendiri. Oke? Gak usah bergantung lagi sama orang lain. Karena di dunia ini gini teman-teman, ada orang yang sukses dalam keuangan, ada orang yang sukses dalam cinta. Kalau misalnya sukses keduanya, itu berarti memang jalannya bagus. Tapi berapa persen sih orang seperti itu?
Kadang-kadang yang kelihatan bahagia aja bisa cerai, ya kan? Apa sih yang kita cari di sini? Semakin kita berumur adalah ketenangan. Kalau kamu mau hidup kamu enak, ini berlaku untuk kamu, berlaku untuk aku juga. Karena aku hanya melihat kartu yang keluar. Maka putuskan hubungan-hubungan dengan orang-orang yang memang memanfaatkan kamu, baik dari sisi pekerjaan, dari sisi cinta, dari sisi waktu, maupun dari sisi effort. Ya, ini, dengarkan ini. Kalau seandainya memang setelah kamu menjalankan sesulit-sulitnya, tiga-tiganya kau jalankan, silakan kembali lagi ke sini, ya, dan kasih testimonialnya. Oke? Ini ternyata aku akan masukkan di Potato Tarot. Semoga pembacaan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Semangat, jangan patah hati, jangan patah arang karena orang tidak respect kamu dari bentuk apapun. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Potato Tarot, see you, I love you, bye bye.